Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting bisa menemani Anda sore hari ini dalam perbincangan dengan tema Investigasi Kesiapan APD Pilkada. Apa hasilnya? Yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak tinggal menghitung hari dan penyelenggaraan pemilu kali ini dilakukan di tengah tantangan penyebaran COVID-19 yang masih sangat tinggi. Untuk menghindari terjadinya klaster penyebaran COVID-19, penyelenggara didorong disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai tahapan pemilu, terutama saat pemungutan suara nantinya. Lantas bagaimana kesiapan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan protokol kesehatan? Telah hadir di studio sore hari ini bersama saya sejumlah narasumber. Di antaranya yang pertama adalah Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo, SHMA. Selamat sore Ibu. Sore Mas Sehat Boy. prima ya? Alhamdulillah sehat. Selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum ataupun Bawaslu, Divisi Penindakan. Dan narasumber kedua yaitu Profesor Adrianus Meliala, PhD, selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat sore Prof. Terima kasih untuk waktunya bisa hadir di Media Center kali ini. Terima kasih diundang. Ya. Dan narasumber yang ketiga yaitu Bapak I Dewa Kade Wiyarsa Raka Sandi, ST.SH MSI, selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU. Selamat sore Pak Dewa. Selamat sore Mas Boy. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak. Terima kasih. Selamat sore Bu Dewi, Prof. Selamat sore. Dan narasumber keempat juga telah bergabung melalui video conference Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, SHMIP. Kabar baik ya Pak Ganjar. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat-sehat. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak. Dan sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang saya gunakan juga sudah disinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Dan sebelum kami mulai diskusi, mari menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, sekarang langsung saja ya kita mulai. Untuk perbincangan di hari ini ke Pak Dewo yang pertama, bagaimana Pak kesiapan KPU selaku penyelenggara pilkada? Apa saja catatan terkait penyelenggaraan pilkada di kali ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Boy dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi mengingat hari pemungutan dan perhitungan suara tinggal beberapa hari lagi, jadi sesuai dengan tahapan ya dan ketentuan yang ada. Tentu fokus kami ya, pertama adalah terkait dengan logistik ya, bagaimana logistik dipersiapkan dan diupayakan untuk bisa didistribusikan ya sampai ke TPS tepat waktu. Kemudian berikutnya adalah memastikan ya SDM KPU, petugas KPPS itu telah siap dan dapat melaksanakan tugasnya, dan berikutnya tentu mempersiapkan TPS dan berkomunikasi dengan pemilih ya, memberitahukan pemilih di mana TPS didirikan dan bagaimana ketentuan atau tata cara menggunakan hak pilihnya. Saya kira itu beberapa tahapan penting yang menjadi fokus kami saat ini. Demikian Mas Boy. Untuk logistik selain surat suara, apakah APD ini sudah menjadi suatu concern khusus Pak? Betul ya, karena memang dari awal ya, sejak pilkada ini dilanjutkan ya, Pilkada Serentak Lanjutan 2020 ini, salah satu syarat penting adalah penetapan standar-standar terkait dengan protokol kesehatan, termasuk APD itu sendiri. Jadi kami telah berupaya berkoordinasi dan juga mempersiapkan fasilitasinya. Mudah-mudahan ya hal ini dapat berjalan dengan baik, dan jika ada kendala-kendala teknis di lapangan, agar segera dikoordinasikan untuk dicarikan jalan keluarnya. Saya kira begitu. Oke, berarti nanti bisa dipastikan semua petugas sudah memiliki APD yang lengkap Pak ya? Betul ya, jadi sudah direncanakan seperti itu. Ya. Baik, sekarang saya ke Ibu Ratna. Apa saja Bu temuan-temuan selama proses ini? Yang paling tidak sudah dilewati adalah proses kampanye pastinya.
infonya ini banyak pelanggaran. Seperti apa Bu pantauannya? Betul Mas Boy. Jadi berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, kami mendapatkan fakta di lapangan, kampanye dalam bentuk tatap muka memang masih menjadi kampanye yang dipilih paling banyak peminatnya oleh pasangan calon. Ada 91.640 bentuk kampanye yang dilaksanakan dengan bentuk tatap muka. Dan ini berkonsekuensi terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang sangat tinggi. Dari beberapa catatan kami, prokes ini menduduki peringkat yang teratas, sebanyak 2.126 pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye yang sudah berlangsung, yang nanti akan berakhir pada tanggal 6. Bisa spesifik seperti apa pelanggaran yang melanggar itu? Pertama, di dalam pelaksanaan kampanye tatap muka tidak mematuhi peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 batasan jumlah orang, yaitu paling banyak 50 peserta. Kemudian ada juga ditemukan terjadinya kerumunan, kemudian tidak menggunakan masker, dan tempat kegiatan tatap muka yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, tidak memperhatikan jarak dalam pengaturan tempat duduk, dan juga sirkulasi di dalam ruangan tempat pelaksanaan kampanye tatap muka. Baik, terima kasih Bu. Saya sekarang ke perwakilan Ombudsman. Prof, pastinya sudah melakukan investigasi dan seperti prediksi sebelumnya akan melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Apa saja temuan yang sudah dicatat ini, Prof? Ya, jadi memang terkait pilkada ini kami berhati-hati ya. Mengapa berhati-hati? Karena pada kegiatan besar ini sudah ada 2 lembaga negara yang mengurusinya. Jadi kami nggak maulah dikatakan sebagai ikut grecoki kerjanya Bawaslu lah begitu. Nah untuk itu maka pilihan kami dalam rangka ikut serta mendukung kegiatan ini adalah mengawasi sampainya terutama APD terkait dengan protokol kesehatan. Untuk itu maka pada tanggal 28 hingga 30 November yang lalu itu seluruh perwakilan kami di mana daerahnya mengadakan pilkada itu kemudian datang. Tidak semua juga karena kami memang tidak punya tenaga cukup banyak. Ada sekitar 30 KPUD yang kami datangi. Dari KPUD itu juga kemudian kami mendatangi PPK-nya, ada sekitar 40 PPK yang kami datangi di situ. Yang kami lihat adalah sebagai berikut. Pertama adalah dari 3 item besar yang yang digelontorkan oleh KPU ke bawah ke lapangan, itu umumnya semua sudah maksimal dari sisi item untuk pembekalan kesehatan rumah tangga dan barang umum. Ya Pak ya, begitu ya. Sementara untuk yang terkait dengan protokol kesehatan itu masih bermasalah. Baru sekitar sepertiga yang kurang lebih digelontorkan. Dari 30 KPUD yang kemudian kami datangi, baru sepertiga juga yang sudah mulai mendorong logistik tersebut ke bawah. Jadi kalau itu kemudian menjadi satu gambaran besar, maka kurang lebih baru sekitar sepertiga juga dari KPUD yang menyelenggarakan pilkada yang baru kemudian mulai melakukan penurunan dari KPU dan terus kepada PPK. Dari PPK yang kemudian kami catat penerimaan barangnya yang dorong oleh KPUD, maka baru sekitar rata-rata baru menerima sekitar 30% dari barang-barang yang seharusnya dia terima. Dan untuk beberapa item sebagai contoh misalnya gas thermal untuk pengukur temperatur, demikian juga untuk baju hazmat itu rendah sekali penerimaannya yang ada pada PPK pada waktu itu. Sehingga kalau kemarin kami baru saja rilis pada hari Selasa yang lalu, maka pada dasarnya kami mengatakan bahwa pada titik H-10 itu tingkat kesiapan TPS ya dengan KPPS pada saat itu rendah sekali. Maka harapan kami melalui studi ini Pak yakni tadi agar kemudian KPU pada umumnya dan KPUD pada khususnya mempercepat prosesnya ya bergegas lah begitu sehingga kemudian pada saat H-2 gitu ya semua sudah sampai di TPS dan KPPS bisa kemudian melakukan satu simulasi terkait dengan penggunaannya begitu. Ya baik Prof, ini data hari pekan ini berarti ya. Ya saya sekarang ke Pak Ganjar. Ini sempat terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi Pak di Jawa Tengah dan ditambah lagi secara bersamaan ada 21 kabupaten kota di Jawa Tengah yang akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember nanti. Seperti apa Pak Ganjar persiapan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah? Ya, kalau persiapannya insya Allah sudah siap semuanya. Dan tadi sore kita rapat dengan Forkompimda, dengan KPU, dengan Bawaslu sama relatif semua
sudah siap lah. Hanya tadi masih ada persoalan soal KTP dari calon pemilih yang di beberapa tempat belum selesai, maka kita minta Dukcapil untuk segera menyelesaikan. Yang kedua, lebih ke hal yang teknis, umpama dukungan listrik, dukungan jaringan komunikasi, lalu, nah ini satu lagi, saksi-saksi dari calon ini nampaknya tidak masuk dalam coverage yang di rapid test. Karena KPU hanya menyiapkan untuk petugas di TPS yang versi KPU, tapi saksinya belum. Maka tadi kita negosiasi agar calon mengetes sendiri para saksinya. Itu yang tadi disampaikan. Namun demikian yang paling penting, minggu besok itu hari terakhir untuk kampanye. Saya meminta agar partai-partai, pengusung, pendukung, termasuk calonnya, nggak usah deh mengakhiri kampanye dengan rame-rame, karena itu pasti terjadi kerumunan. Ini kita minta betul agar itu bisa dilaksanakan. Kira-kira tadi yang sifatnya teknis di rapat terakhir itu yang kita bicarakan. Untuk khusus distribusi alat pelindung diri untuk petugas PPS dan KPPS, bagaimana Pak? Kalau dari KPU Provinsi menyampaikan relatif sudah siap semuanya. Oke. Dari data kami memperlihatkan bahwa KPU Kota Semarang itu baru sekitar 43% yang sudah disalurkan. Yang bisa disalurkan. Nah, idealnya sudah 70 mungkin Pak. Iya dong. Ya. Nah itu di Kota Semarangnya, itu di Ibu Kota Provinsi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pada wilayah-wilayah yang ujung, yang jauh itu bagaimana. Jadi justru akan jauh lebih rendah lagi kan, begitu. Oke. Bisa ada jawaban? Bukan begitu Pak, begini. Sorry Pak Adrianus ya, asumsinya tidak begitu Pak, asumsinya ini bergerak terus. Maka tadi kita tanya, nggak tahu data Anda itu Anda dapat kapan gitu ya. Karena tadi kita sampaikan, kita pastikan betul. Maksud saya, kalau memang umpama seperti Pak Adrianus membutuhkan, kita bisa kasih data terus menerus. Agar jangan sampai kita nanti membangun asumsi. Kalau asumsi nanti dibangun, ini pesimis semuanya. Saya optimis kok gitu. Oke, silakan. Izin ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mungkin Bu Dewi juga dari Bawaslu. Jadi pada prinsipnya logistik itu ada tahapannya ya. Jadi tidak baik juga logistik itu langsung didorong ke bawah. Ya, nanti pengawasannya sulit begitu, ya kan? Okay. Apalagi surat suara misalnya. Jadi kami tentu berterima kasih atas atensinya. Semangatnya kan bagaimana logistik tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, termasuk spesifikasinya kan. Nah, dari pengalaman kami di lapangan ya, saya kira Bu Dewi ya bersama-sama, jadi saya dari bawah mengikuti bahwa memang logistik itu harus direncanakan ya, harus direncanakan, dan kemudian ketentuannya H-1 ya itu sudah sampai di TPS. Kami pernah punya pengalaman ya, itu ditaruh lebih awal di desa kelurahan, ternyata tidak ada yang menjaga, dan ini menjadi temuan oleh pengawas gitu ya. Jadi sekali lagi concern kita adalah bagaimana ini dipersiapkan dengan baik, dan tentu KPU mempersilahkan ya untuk dilakukan pengawasan ya, dilakukan atensi, untuk juga kemudian kami mendapat masukan ya. Jadi jangan-jangan memang benar belum siap, atau kalau memang siap ya tentu harus dikatakan siap karena logistik itu bergerak. Sebagai contoh misalnya Prof saya sampaikan ya, mohon izin terkait dengan sejumlah APD. Jadi APD yang standar ya, yang dibutuhkan di TPS itu kan misalnya tentu ya masker ya, hand sanitizer, kemudian termogan ya, kemudian ada alat cuci tangan dan sebagainya. Sebagian besar diantaranya itu adalah APD jenis umum ya, yang relatif tersedia lah di masyarakat. Memang kemarin kami ada sedikit kendala soal termogan dan sarung tangan ya. Jadi saya kira ini sudah diupayakan jalan keluarnya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan jajaran sekretariat. Mudah-mudahan ini juga bisa terus bergerak ya, dan pada prinsipnya H-1 sudah siap di TPS. Saya kira demikian teman saya, terima kasih. Baik Pak Dewa, itu tadi soal distribusi APD. Sekarang kita beralih ke lebih yang spesifik lagi. Ini bagaimana nasib dari pasien COVID-19? Hak suaranya ini nanti masih bisa terjaga atau seperti apa Pak persiapan untuk pasien COVID-19 ini dalam memilih? Ya baik, terima kasih. Saya kira ini satu pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi kami KPU ya berpandangan bahwa hak pilih seseorang itu adalah hak konstitusional yang sangat mendasar ya. Jadi KPU berkomitmen ya untuk menjaga, melindungi dan memfasilitasinya. Maka diatur dalam peraturan KPU bahwa KPPS ya
KPPS terdekat akan memberikan pelayanan. Tentu prosedurnya dimulai oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi sebelum pemungutan suara itu diatur untuk berkoordinasi dengan Satgas, Dinas Kesehatan dan seterusnya. Nah, nanti di lapangan ya, tentu petugas KPPS ini akan didampingi oleh saksi dan pengawas ya. Kami berupaya semaksimal mungkin. Timbul pertanyaan bagaimana kalau misalnya keadaannya kritis ya. Nah, kami sudah memiliki formulir model C kejadian khusus ya, dan Ibu Dewi memiliki formulir model A. Ya, jadi prinsip ya, harus diutamakan, tapi tentu tidak dipaksakan. Kan ini adalah soal hak. Bagaimana kalau ada pemilih misalnya keadaannya kritis, beliau menyatakan mohon izin saya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tentu kami tidak bisa memaksa, tapi upaya KPU adalah ya dengan sungguh-sungguh ya menjaga dan melindungi hak pilih. Karena kalau kita terbukti dengan sengaja menghilangkan hak pilih, ini juga ada konsekuensi hukumnya begitu ya. Jadi oleh karena itu kami berharap ya mari kita bersama-sama berupaya ya menegakkan demokrasi, hak pilih warga negara, tapi juga kita berkoordinasi untuk memfasilitasi aspek-aspek kesehatannya. Dan saya berterima kasih kepada gugus tugas ya. Beberapa hari yang lalu kami juga sudah berkoordinasi termasuk dengan jajaran ya, dan ada relawan di situ ya. Nanti kita koordinasikan di lapangan lebih lanjut. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi di lapangan begitu. Demikian. Nah, Pak Dewa sekalian, untuk di lokasi TPS-nya sendiri saat pemungutan suara ada pengaturan khusus agar di jam tertentu tidak terjadi penumpukan warga misalnya? Ya, pertama tentu kami berupaya untuk menghimbau ya. Jadi menurut undang-undang hak pilih itu kan jam 7 ya, pukul 7 sampai 13 waktu setempat. Nah, kami berupaya untuk mengatur di dalam formulir pemberitahuan yang dikirimkan itu bergelombang hadirnya. Ya. Nah, timbul pertanyaan, misalnya diharapkan hadir pukul 7 sampai 9, bagaimana kalau lewat? Tentu hak pilihnya tetap dilayani, ini kan himbauan. Nah, oleh karena himbauan tentu kesadaran dan partisipasi menjadi penting ya. Jadi kami mengatur, demikian juga tentang jarak ya, kemudian standar-standar protokol ya, mulai dari tiba di TPS sampai keluar. Selain itu saya kira Bawaslu juga hadir ya. Jadi akan ada pengawas di setiap TPS ya, dan tentu kami akan berkoordinasi, dan pihak kepolisian juga sudah menyatakan bahwa akan mengambil langkah-langkah ya jika ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja melanggar protokol begitu. Saya kira sinergi ini penting. Kenapa? Kalau kami kemudian tidak dibantu ya, tentu mengkhawatirkan jangan sampai karena sibuk protokol ya, aspek substansi elektoralnya tidak terurus begitu ya. Jadi dua-duanya harus dijaga, tetapi kemudian tentu kita saling melengkapi di lapangan begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Dewa. Sekarang ke Bu Ratna, Ibu balik lagi mungkin soal pelanggaran, seperti apa sanksi yang pernah diterapkan oleh Bawaslu? Ya, kalau dalam pengawasan pelanggaran protokol kesehatan, kami kan pedomannya kepada PKPU 13 tahun 2020. Nah, ada 3 jenis sanksi yang diatur di dalam PKPU 13 ini, yaitu pertama peringatan tertulis, kemudian sanksi penghentian kampanye dan sampai pada pembubaran, dan rekomendasi untuk tidak diikutkan pada kampanye selama 3 hari. Nah, memang sanksi ini terlalu ringan sebenarnya untuk pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi pidana bisa diberikan, tapi tidak menjadi kewenangan dari penyelenggara, dalam hal ini adalah Bawaslu. Kewenangan itu ada pada kepolisian karena masuk pada ranah pelanggaran tindak pidana umum. Sehingga mengantisipasi kondisi ini, kami membentuk Pokja, Kelompok Kerja Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan, yang unsurnya itu melibatkan penyelenggara Bawaslu, KPU, DKPP, dan juga institusi lembaga yang punya kepentingan langsung atau diberi kewajiban untuk melakukan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan, yaitu Satgas Covid. Kemarin juga sudah kami undang, kemudian kepolisian, TNI, untuk di daerah tentu Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan lembaga-lembaga lain atau dinas lain yang terlibat langsung di dalam kegiatan pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Nah, Pokja ini sudah berjalan dengan baik, dan aktivitas Pokja ini cukup efektif untuk melakukan pengawasan dan
penanganan pelanggaran protokol kesehatan, dan sudah kami bentuk di seluruh daerah yang akan melaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah, yaitu di 270 daerah, 9 di provinsi, 224 di kabupaten, dan 37 di kota. Oke, khusus untuk kampanye tatap muka sendiri, Bu, apakah ada semacam evaluasi, apakah akhirnya banyak para calon yang memilih online misalnya atau tetap memaksakan secara tatap muka? Sampai hari ini hasil pengawasan kami tatap muka ini masih menjadi primadona. Jadi kampanye dalam bentuk daring sepertinya tidak menjadi pilihan. Dan ini akan kami terus awasi karena semakin mendekat hari H tentu upaya untuk bisa mempengaruhi pemilih melalui kampanye ini pasti akan terus dilakukan. Dan ini besok ya hari terakhir kampanye. Ya, dan itu akan kita awasi bagaimana akhir dari pelaksanaan kampanye di Pilkada tahun 2020 ini. Baik, terima kasih Bu. Sekarang saya kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, skenario Pilkada di daerah yang sedang tertimpa bencana dan tempat pengungsian seperti apa nih Pak? Iya, sebenarnya keputusan Pilkada berjalan dan berbarengan apalagi sekarang dengan COVID yang lagi naik, itu sebenarnya kita sedang menyiapkan sesuatu yang tidak gampang, ya, dan kita sedang akan mengambil risiko. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperkecil risiko. Maka pada saat siang tadi kita rapat, kenapa yang saya minta pertama adalah besok itu kampanye terakhir ya, tolong jangan kerahkan. Ini kita sampaikan kepada mereka. Kedua, terus kemudian kita sampaikan, awas ya nanti dalam proses itu KPU siapkan, karena kemungkinan calon-calon yang masyarakat pemilih yang akan nyoblos itu mereka semuanya mesti diatur betul jaraknya, mereka pastikan tidak bersentuhan. Dan nanti yang paling ramai biasanya kalau sudah penghitungan, karena biar supporter datang. Nah, pastikan para calon dan partai-partai nggak usah itu ada. Tapi ini himbauan. Maka pada saat tadi kita rapat dengan partai-partai juga pengusung, saya sampaikan kepada mereka, bahwa tolong dong, Anda sampaikan kepada para calon, para pengusung agar tidak melakukan itu. Karena tidak mudah. Faktanya di Jawa Tengah terjadi kampanye yang turun ke jalan. Maka saya sampaikan kepada Bawaslu, bubarkan. Begitu kita melihat itu bubarkan. Kerjasama dengan Pemda bisa, kerjasama dengan kepolisian bisa. Dan kepolisian sudah menyiapkan itu. Dan kalau tidak salah kan seluruh partai-partai juga pernah berkumpul waktu itu di Jakarta, para sekjen, sepakat kampanyenya tidak rame-rame, terus kemudian mereka bisa menggunakan ruang-ruang yang lain untuk bisa berkampanye. Memang ini agak sulit ya, tapi kita sudah, kalau saya mengkalkulasinya, kita harus menyiapkan risiko-risiko yang terburuk. Maka inilah yang tadi kita obrolkan. Maka yang diperingatkan umpama nanti bisa tercover nggak peralatannya, apakah nanti bisa on time sesuai ketepatan dari si waktu, tempat, dan jumlah dan sebagainya tadi. Maka based on schedule, kapan mereka akan mengirimkan sampai kemudian akhir. Tadi saja ketika Sekretaris KPU Jawa Tengah menyampaikan kepada kami bahwa Pak Ganjar, mohon maaf Pak, ini yang belum terdaftar dicetak KTP elektroniknya masih banyak Pak gitu. Dalam waktu sekian menit saja Ketua KPU-nya sudah merevisi, maaf Pak, sudah separuh lebih diselesaikan. Langsung saya perintahkan seluruh Dukcapil hari ini mereka sudah lapor semua, ternyata semua ongoing. Sehingga mereka sekarang menjadwalkan sampai nanti menjelang tanggal 9 selama pendaftaran ini kan mereka mencetak KTP kan tidak terganggu dengan kampanye, mereka nggak kampanye kan, maka itu kita kejar sampai dengan jemput bola. Jadi kami coba fasilitasi agar nanti itu bisa berjalan dan kita pastikan bahwa itu sesuai. Dan bencana, terus kemudian cuaca, transportasi, listrik, sinyal, tadi kita bicarakan semua. Ya, mengenai tadi Pak, para pemilik suara yang mungkin masih di pengungsian atau sejauh ini sudah tidak ada gangguan lagi Pak? KPU sudah menyiapkan karena yang di pengungsian itu yang pilkada hanya ada di Jawa Tengah, di Klaten sama di Boyolali. Maka kita bicara dengan BMKG, cuacanya seperti apa, kalau terjadi katakan letusan larinya kemana itu disiapkan. Dari Vulkanolog juga sudah mantengin terus, dari Merapi kita siapkan. Nah ada beberapa
mungkin karena hujan tinggi, curahnya tinggi di beberapa daerah kita coba antisipasi. Umpama beberapa daerah seperti di wilayah tengah ini Kedu sampai dengan Banyumas. Ini yang pilkada ada di Purbalingga umpama. Nah itu daerah-daerah yang punya potensi longsor, KPU tadi menyiapkan, tapi itu kan kita nggak bisa prediksi ya apa yang akan terjadi, tapi antisipasi saja. Itu risiko-risiko yang tadi kita hitung gitu. Baik, untuk pasien COVID Pak, selain yang disampaikan Pak Dewa tadi, untuk yang di Jawa Tengah, apakah ada dukungan tambahan misalnya Pak? Tambahan apa itu? Untuk yang pasien COVID tapi punya hak pilih di Jawa Tengah atau persis? Ya, KPU punya cara tadi yang menyiapkan untuk pada titik-titik tertentu yang apa di rumah sakit dan sebagainya tadi dijabarkan, ya mereka nggak boleh kehilangan toh haknya. Makanya kita coba kumpulkan mereka yang diisolasi mandiri, yang mereka OTG dan sebagainya, titiknya sudah tahu. Nah tinggal sekarang KPU bisa mengatur, maka kemudian nanti dia dimasukkan dalam TPS umum, dalam arti yang ada di sekitarnya dengan membagi waktu, atau nanti didatengin. Kalau tadi skenario-nya didatengin gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ganjar. Saya ke Prof. Hadrianus. Prof, ini seperti apa pemantauan proses pilkada ini dari awal sampai akhir, mungkin sampai khusus spesifik mengenai hak dari pasien COVID, misalnya seperti apa metode dalam pemantauannya, dan nanti hasilnya ini akan rekomendasinya dalam bentuk apa dan ke siapa ditujukan, Prof? Kami tidak masuk ke isu tadi ya, pasien COVID tadi. Okay. Nah, kembali pada konteks apa yang sudah kami lakukan itu, datanya kami kumpulkan secara on the spot, ya model-model sidak lah, datang langsung ke gudangnya, melihat pada berapa yang sudah keluar, dikaitkan dengan berapa yang harusnya keluar, gitu ya. Maka lalu kemudian ketemulah angka tadi, misalnya sebagai contoh pada konteks KPUD Semarang, sekitar 47%, itu adalah potret kami H-10. Benar bahwa kemudian akan terus bergerak dan makin besar, betul. Nah, tapi masalahnya juga kemudian lalu situasinya beda-beda Pak Dewa. Yakni sebagai contoh misalnya untuk konteks KPUD Surabaya itu hanya 15%. Jadi memang beda-beda itu situasinya. Nah, kami sebagai lembaga pengawas yang bersifat solutif ya tentu mengharapkan bahwa dengan adanya data ini ya mohonlah untuk kemudian semua pihak bergegas lah begitu. Itu aja dari kami sebagai pihak yang memang sebetulnya tidak memiliki satu kaitan langsung dengan pilkada ini. Demikian. Berarti saran secara umum rekomendasi nanti ya kepada KPU agar KPU bergegas saja. Dan juga kepada Bawaslu agar yang makin memperkeras pengawasannya sehingga kemudian pada saatnya nanti semua dari kita terlindungi. Kami juga akan kembali datang pada tanggal 9 untuk mengawasi juga, melihat bagaimana realisasi dari prokes sekaligus juga kemampuan dari para KPPS untuk melakukan satu simulasi. Sebagai contoh misalnya begini, sudah ada baju hazmat tapi kemudian nggak dipakai gitu ya. Atau sudah ada waktunya untuk cuci tangan tapi ternyata nggak dilaksanakan. Nah, itu juga kami akan pantau juga begitu. Oke, saya ke Pak Ganjar kembali. Pak, untuk antisipasi pemerintah daerah dalam meminimalisir pelanggaran, terutama pelanggaran protokol kesehatan ini, koordinasi antar lembaga yang terkait ini seperti apa, Pak? Oh ya, kalau kita bicara nanti pada D-Day-nya, ketika mereka nyoblos begitu ya, itu kita serahkan pada KPU untuk mengatur titiknya, antrenya dan sebagainya. Kita hanya membackup saja. Maka bagaimana antisipasinya? Itu yang saya minta tadi langsung kepada partai yang ikut hadir dalam rapat. Tolong masa yang nanti akan datang, wabil khusus pada saat penghitungan, jangan dihadirkan. Tolong pada saat kampanye terakhir, jangan ada kerumunan yang lebih gede, karena biasanya kalau ini kan udah terakhir gitu ya. Ini upaya-upaya kita. Terus berikutnya saya minta seluruh video yang ada di KPU terkait dengan proses atau simulasi nanti pencoblosan, saya minta semuanya. Sehingga nanti dalam masa tenang kita harapkan kami bantu dari Humas dan Kominfo kami untuk kita sebarkan melalui medsos. Biar orang bisa melihat cara-cara atau tata caranya, sehingga kita harapkan mereka semua yang akan masuk tadi disiplin semuanya untuk mengikuti protokol ini begitu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Saya ke Pak Dewa kembali. Bagaimana Pak Dewa dengan kesiapan penggunaan sistem informasi rekapitulasi ataupun Sirekap? Ini jaminan keamanannya seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi tentang Sirekap ini memang telah kami persiapkan ya, sesuai dengan hasil RDP dan peran KPU kami, ini sebagai alat bantu. Tapi alat bantu yang diharapkan betul-betul membantu begitu. Ya, kenapa muncul wacana Sirekap? Salah satunya adalah sebetulnya dimaksudkan untuk
mempersingkat waktu ya pada saat proses rekapitulasi ya. Jadi proses manual berjenjang tetap dilakukan, tetapi kita tentu berkeinginan suatu saat Indonesia memiliki sistem yang bisa ya digunakan penuh pada saatnya nanti. Nah, kami telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya untuk kemudian mempersiapkan sistem ini ya, mempersiapkan sistem ini. Nah, memang dari pengalaman kami ya, pengalaman saya sendiri ya, saya kebetulan dari Jemberana ya, itu sejak tahun 2007-2008 ya, sistem e-voting telah dirintis dan digunakan di pemilihan kepala dusun di kampung kami ya. Memang kemudian berjalan dengan baik, tapi lama-lama kemudian karena komitmen SDM yang ada dan kebijakannya tidak mendukung, kemudian dihentikan ya. Jadi tidak mudah memang ya, banyak tantangan, kesiapan SDM, infrastruktur, kemudian dukungan dan fasilitasi pemerintah dan seterusnya. Tapi pada kesempatan ini ya, tentu kami akan berupaya dengan sungguh-sungguh ya mengembangkan sistem ini, tetapi sekali lagi rekap manual berjenjang, konfirmasi dan perbaikan terhadap barangkali ada kekeliruan itu tetap dilakukan atau dibuka. Sama halnya dengan Sipol ya, kalau saya ingat betul ketika dirintis dulu, banyak yang memberikan support, banyak juga yang memberikan saran, masukan dan bahkan kritik ya. Tapi akhirnya juga sama-sama menggunakan begitu ya. Nah, yang penting dipastikan bahwa upaya itu dilakukan ya dengan penuh kehati-hatian dan proses ya secara manual tetap dilakukan karena kita memang untuk saat ini belum menerapkan sepenuhnya sebagai hasil resmi dalam proses pemilihan begitu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Dewa. Mungkin saya kembali ke Pak Ganjar, mungkin ada imbauan secara umum Pak Ganjar di lokasi TPS nanti warga yang memilih supaya nanti tidak terjadi kerumunan di jam-jam tertentu, misalnya ada imbauan seperti apa Pak Ganjar? Iya, kita sudah tidak bisa menghimbau lagi nanti kalau sudah pada hari hanya, maka imbauannya kita melakukan edukasi dengan cara membuat simulasi karena terus terang tidak ada yang punya pengalaman ini. Nah, mungkin nanti yang dilakukan adalah patroli. Tadi itu ada dari Panwas kalau tidak salah yang menyiapkan patroli untuk melihat dari TPS ke TPS agar nantinya soal protokol kesehatannya bisa ditaati. Sehingga mesti ada pengaturan-pengaturan dihitung pilihan-pilihan tempatnya itu ya kalau bisa seluas mungkin. Sehingga kalau nanti orang datang itu konsentrasinya tidak sulit begitu ya. Ini tidak mudah juga sih untuk penyelenggara melakukan hal. Kita tinggal supporting saja untuk menyiapkan semacam nanti pos-pos yang kesehatan yang bisa diajak komunikasi dengan cepat begitu. Oke, Bu Ratu bisa dijabarkan lagi tadi tugas Panwas dan Bawaslu secara umum akan seperti apa nanti dalam proses pemilihan itu nanti? Ya. Untuk menghadapi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena kita akan segera mengakhiri tahapan kampanye dan akan memasuki Minggu Tenang. Di tahapan Minggu Tenang ini memang kami akan melakukan patroli pengawasan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas kampanye, tidak ada lagi aktivitas kerumunan yang dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye atau pendukung dari pasangan calon. Kemudian kita pastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran lain di luar pelanggaran protokol kesehatan. Dan pada tahapan pemungutan suara nanti kami sudah menyiapkan alat kerja yang nanti akan memandu seluruh penyelenggara kami, pengawas TPS untuk memastikan satu, KPPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah diatur dalam PKPU. Pertama, penyiapan TPS sesuai dengan protokol kesehatan, desain TPS-nya, kemudian penyiapan alat pencuci tangan, kemudian dipastikan seluruh penyelenggara ad hoc dalam melaksanakan tugas menggunakan masker, kemudian memakai sarung tangan, face shield yang sudah diatur di dalam PKPU. Dan kita pastikan bahwa tidak terjadi kerumunan. Maka penerapan aturan kedatangan pemilih itu harus betul-betul dilaksanakan oleh petugas KPPS. Dan ini memang butuh sosialisasi. Ketika nanti KPPS menyampaikan formulir C6 kepada pemilih, harus terinformasikan secara cepat, secara dini bahwa jam kedatangan mereka sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saya kira
dukungan kita semua karena memastikan taat pada protokol kesehatan ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab kami ya, Bawaslu dan KPU tentunya. Jadi harus ada dukungan pemerintah daerah setempat agar proses pemungutan dan penghitungan suara ini betul-betul bisa kita pastikan nanti bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi klaster baru COVID-19. Rekomendasi mungkin lapangan terbuka lebih baik dari gedung misalnya nggak perlu ya? Ya, saya kira ini juga penting untuk dipertimbangkan ya, karena ini menyangkut sirkulasi udara. Dengan semakin baiknya sirkulasi udara tempat pemungutan suara, maka ini bisa meminimalisir terjadinya penyebaran COVID. Dan pengalaman kami di dalam melakukan pengawasan, sebenarnya TPS itu memang lebih banyak dibuat di tempat-tempat yang terbuka. Kalaupun ada penggunaan tempat tertutup misalnya sekolah dan gedung-gedung lain itu jumlahnya atau persentasenya sangat kecil ya. Dan saya juga tahu bahwa penyelenggara KPPS ini telah disediakan dana untuk pembuatan TPS. Tapi memang harus diperhatikan juga karena bulan Desember ini kan musim hujan. Jadi tentu harus dipertimbangkan kondisi cuaca, jangan sampai nanti proses itu kemudian terganggu karena cuaca hujan dan kondisi TPS tidak memadai. Saya kira itu, Mas. Baik, terakhir ke Profesor Adrianus, bagaimana Prof mungkin semacam harapan kepada seluruh penyelenggara pemilu dan juga imbauan kepada masyarakat agar pilkada serentak ini tetap bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Prof. Terima kasih. Saya mengutip perkataan dari Pak Gubernur bahwa memang ini adalah hal yang baru dan belum pernah ada orang yang tahu sebelumnya begitu ya. Maka ketika mengasumsikan bahwa semua logistik sudah turun, KPU sudah melakukan sosialisasi, bahwa sudah melakukan pengawasan, maka wajah negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik itu ada di tangan para KPPS. Nah, masalahnya adalah bahwa mampu nggak mereka untuk itu. Saya menduga bahwa kompetensi, kualifikasi dan kesehatan mereka mungkin tidak secanggih sehebat kita begitu ya. Nah, maka jangan sampai kemudian lalu situasi yang terjadi pada waktu pemilu yang lalu terulang lagi. Satu, kedua, ketaatan mereka, kepatuhan mereka pada apa-apa yang sudah dilakukan, disimulasikan itu kemudian jangan-jangan kemudian tidak dilakukan. Tadi karena gerah, karena capek, panas, maka baju hazmat hanya dipakai 1 jam saja. Untuk potret-potret, setelah itu kemudian nggak dipakai gitu ya. Nah, kami lalu khawatir bahwa kemudian lalu penyelenggaraan pelayanan publiknya lalu kemudian menjadi buruk dan lalu kita semua sebagai publik yang kemudian mendapatkan akibatnya. Untuk itu maka pesan kami adalah kepada para KPPS, Andalah wajah negara pada tanggal 9 Desember, maka bekerjalah sesuai dengan protap yang ada. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir di studio sore hari ini. Tak terkecuali terima kasih kepada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang telah menyempatkan waktu melalui video conference. Terima kasih Pak Ganjar. Dan tiba saatnya di penghujung acara, semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu, yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Ditambah lagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia seperti adanya sanksi hukum tapi juga di akhirat nantinya. Saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Boy Bakamaro Ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber pembicara pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih. Ingat